wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, kelihatannya pada semangat semua nih belajar pagi ini ya. Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, anak-anak, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Silahkan anak-anak isi Google Form yang sudah Ibu kirim melalui grup WA. Silahkan anak-anak isi dengan bantuan kedua orang tua agar anak-anak dapat mengisi absen. Nanti Ibu akan cek kehadiran anak-anak melalui Google Form yang Ibu kirim ya. Nah, selanjutnya sebelum belajar Ibu memiliki tepuk nih. Namanya tepuk semangat. Ada yang tahu apa itu tepuk semangat? Nah, tepuk semangat itu adalah tepuk yang dilakukan agar kita bersemangat dalam belajarnya. Bagaimana sih tepuk semangat itu? Seperti ini ya tepuknya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, jadi kita melakukan tepuk ini agar kita semangat dalam belajarnya. Oh iya anak-anak, anak-anak pasti semuanya memiliki cita-cita kan? Pasti semuanya memiliki impian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, anak-anak harus belajar dengan giat, belajar dengan rajin dan penuh semangat agar mimpi dan cita-cita anak-anak semua dapat tercapai. Nah, anak-anak, di minggu kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Ya, benar sekali, kita sudah belajar mengenai bangun datar. Nah, bangun datar ini banyak sekali kita temui di kehidupan sehari-hari kita. Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai bangun ruang. Bangun ruang itu banyak sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Nanti Ibu akan lebih menjelaskan kembali tentang bangun ruang ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengetahui bagaimana cara mencari volume bangun ruang. Kemudian yang kedua adalah setelah mengamati gambar dan isi teks, diharapkan siswa mampu menyelesaikan semua masalah sehari-hari yang berkaitan dengan volume bangun ruang. Nah, sekarang kita mulai belajar ya. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari bangun ruang. Apakah anak-anak di sini ada yang tahu apa itu pengertian dari bangun ruang? Nah, jadi pengertian dari bangun ruang adalah bangun yang ada dalam matematika yang berisi volume, isi, dan juga memiliki komponen. Apa saja komponennya? Di antaranya ada rusuk, ada titik sudut, dan juga ada sisi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rusuk? Apa sih yang dimaksud dengan sisi? Dan apa sih yang dimaksud dengan titik sudut? Nah, adapun yang dimaksud dengan rusuk adalah perpotongan dua bidang sisi pada bangun ruang. Kemudian yang kedua, adapun yang dimaksud dengan sisi adalah perbatasan bagian dalam dan bagian luar bangun ruang. Kemudian adapun yang dinamakan dengan titik sudut adalah perpotongan tiga buah rusuk atau lebih, di mana titik ini biasanya terletak di ujung-ujung. Nanti Ibu akan jelaskan dengan menggunakan media berupa kubus. Nanti kita akan sama-sama mencari ya, mana rusuknya, mana sisinya, dan juga mana titik sudutnya yang ada di dalam bangun ruang kubus. Nah, anak-anak, adapun macam-macam bangun ruang itu ada banyak sekali, mulai dari kubus, balok, prisma, limas, limas segitiga, limas segi empat, tabung, dan juga bola. Nah, Ibu ada sebuah lagu nih supaya anak-anak lebih mudah dalam menghafalkan mengenai bangun ruang. Seperti ini ya lagunya. Aku punya bangun ruang, ada banyak macamnya. Bangun itu 3 dimensi, ada banyak bentuknya. Ini kubus, yang ini balok,
ini 5 segitiga, ini prisma, yang ini kerucut, ini 5 segi 4, ini tabung, yang ini bola, semuanya bangun ruang. Nah, silakan anak-anak hafalkan lagunya ya, supaya anak-anak lebih mudah mengingat bangun ruang itu apa. Bangun ruang adalah bangun yang sering kita sebut dengan bangun 3 dimensi. Dan macam-macam bangun ruang atau contoh-contoh bangun ruang itu apa saja. Anak-anak bisa menghafalkan lagu ini supaya lebih mudah dalam memahami mengenai bangun ruang. Nah, anak-anak, pasti anak-anak bertanya nih, bagaimana dengan balok, Bu? Sama-sama kotak. Nah, kalau balok itu bentuknya kotak namun panjang. Seperti itu. Bisa anak-anak lihat gambar di samping sini. Nah, ini adalah bentuk balok. Balok ini memiliki rusuk sama seperti kubus, yaitu ada 12 rusuk dan ada sisinya 6 dan juga titik sudutnya ada 8 sama seperti kubus. Kemudian ada di sini yang dinamakan diagonal sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, dan juga bidang diagonal. Di sini di dalam balok ini ada bidang diagonalnya itu ada 6, kemudian ada diagonal ruangnya ada 4, dan juga diagonal sisi atau diagonal bidangnya itu ada 12. Sama halnya dengan diagonal bidang, diagonal sisi, dan juga diagonal ruang pada kubus. Yang membedakan hanya bentuknya saja, balok lebih panjang atau balok ini susunan dari beberapa kubus yang disusun sehingga menjadi panjang atau banyak. Seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak yaitu bangun ruang kerucut. Anak-anak bisa lihat gambarnya di samping sini ya. Nah, bangun ruang kerucut ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bangun ruang kerucut ini memiliki 2 sisi alas atau bisa disebut dengan alas yang bawah atau bidang alas, kemudian juga selimut kerucutnya atau yang untuk melingkari kerucutnya ini. Contohnya kerucut ini bisa topi ulang tahun ataupun berupa wadah es krim, tempat es krim ya, anak-anak bisa lihat di sini ya. Nah, itu adalah bangun ruang kerucut. Bangun ruang kerucut ini juga tidak memiliki titik sudut, tetapi bangun ruang kerucut ini memiliki titik puncak, yakni di atas, di bagian atasnya. Kemudian bangun ruang kerucut ini hanya memiliki 1 rusuk. Nah, selanjutnya anak-anak adalah bangun ruang tabung. Bagaimana sih ciri-ciri bangun ruang tabung? Nah, bangun ruang tabung ini anak-anak bisa melihat contohnya seperti tong sampah, atau anak-anak bisa melihat drum. Drum tersebut adalah salah satu contoh bangun ruang tabung. Bangun ruang tabung ini memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi bentuk lingkaran, yaitu alas atas dan bawah. Kemudian ada sisi berbentuk lengkung atau lingkaran yang menjadi selimut tabung. Kemudian tabung ini memiliki 2 rusuk dan juga tidak memiliki titik sudut maupun titik puncak. Nah, anak-anak, untuk bangun ruang yang selanjutnya itu ada prisma segitiga. Nah, anak-anak bisa melihat prisma segitiga itu seperti ini. Nih, tenda yang kita gunakan untuk kemah ini adalah salah satu contoh bangun ruang prisma segitiga. Apa saja sih ciri-ciri dari prisma segitiga? Nah, ciri-ciri dari prisma segitiga itu memiliki rusuknya ada 9, kemudian sisinya itu ada 5, dan juga titik sudutnya itu ada 6, dan juga diagonal sisi atau diagonal bidangnya itu ada 6. Anak-anak bisa lebih jelas dengan gambar ini ya. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya yaitu bangun ruang 5 segi 4. Contohnya apa ya 5 segi 4? Nah, salah satu contohnya adalah bangunan piramida yang ada di Mesir. Nah, itu salah satu contoh bangun ruang 5 segi 4. Apa saja sih ciri-ciri dari bangun ruang 5 segi 4? Nah, ciri-cirinya adalah rusuknya itu terdiri atas 8 buah rusuk dan sisinya terdiri atas 5 buah sisi, titik sudutnya juga ada 5 dan diagonal sisinya itu hanya ada 2 pada 5 segi 4. Nah, bangun ruang selanjutnya ini ada bola. Bola itu sering ya kita jumpai pada permainan-permainan pada saat main kasti atau main bola, itu bentuknya bulat dan di dalam bola ini terdapat namanya diagonal. Kemudian jika separuh dari diagonal itu dinamakan dengan jari-jari.
bola ini juga terdapat satu titik, yaitu dinamakan dengan titik pusatnya. Pusatnya di tengah titiknya. Kemudian bola ini tidak memiliki rusuk ataupun dan juga tidak memiliki sisi. Nah, anak-anak, kali ini Ibu akan menggunakan media berupa roda ajaib bangun ruang. Nah, bagaimana sih cara penggunaan media ini? Caranya adalah anak-anak hanya tinggal memutar roda yang ini. Nanti anak-anak tujukan panah ini terhadap bangun ruang yang anak-anak ingin tahu volumenya ya. Misalkan Ibu arahkan ke arah kubus. Nah, di sini terlihat volume kubus itu apa? Volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi. Kemudian misalnya anak-anak ingin mengetahui volume balok. Silakan anak-anak putar kembali. Nah, di sini ada volumenya. Volume balok adalah panjang dikali lebar dikali dengan tingginya. Di sini sudah tertera ya, panjang itu dari sini ke sini, lebar dari sini ke sini, dan tinggi itu dari sini ke sini. Selanjutnya, misalkan bola. Nah, di sini bola. Anak-anak lihat yang di dalam lingkaran, di dalam kotak ini. Ada kan dituliskan volumenya adalah 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Nah, begitupun juga seterusnya. Misalkan kita contohkan lagi untuk mencari volume dari tabung. Nah, volume tabung ini adalah pi dikali r pangkat 2 dikali dengan tinggi tabung. Selanjutnya, misalkan mencari volume dari prisma ya, dari prisma. Nah, berarti volumenya sama dengan 1/2 dikali A dikali B dan dikali tinggi dari prisma tersebut. Misalnya lagi kerucut nih ya, yang kayak topi, yang seperti topi ulang tahun tadi ya, ataupun seperti tempat es krim yang berbentuk kerucut. Cara mencari volumenya itu seperti ini. Volume sama dengan 1/3 dikali pi dikali r pangkat 2 dikali dengan tinggi kerucut tersebut. R itu separuhnya dari separuhnya di sini. Ini T-nya dan ini S. S itu adalah selimut kerucut. Anak-anak sudah mengetahui ya, sudah memahami mengenai bagaimana sih cara penggunaan media berupa roda ajaib bangun ruang ini. Jadi, roda ajaib bangun ruang ini digunakan untuk mengetahui bagaimana volume dari masing-masing bangun ruang. Anak-anak hanya tinggal memutar roda yang ada di sini. Nanti di dalam kotak ini akan tertera volume dari kubus itu apa, volume dari balok itu apa, volume dari 5/4 apa, dan volume bagi bola itu apa. Semuanya sudah ada di dalam roda ajaib bangun ruang ini. Nanti anak-anak silahkan mencari di internet ya, bagaimana cara membuat roda bangun ruang ini, supaya anak-anak mudah dalam membuat atau mengetahui cara mencari volume dalam bangun ruang. Akan mencontohkan sebuah kubus dengan menggunakan media berupa kotak, atau kita sebut dengan kubus. Kita cari ya rusuknya di mana. Rusuknya itu ada 12 tadi katanya ya. Rusuknya mana aja sih? Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kemudian sisinya ada 6. Mana aja sih yang termasuk sisinya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi juga disebutkan mengenai titik sudutnya ya. Titik sudutnya itu ada 8. Mana sih yang termasuk titik sudutnya? Kita cari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik sudut sebuah kubus itu ada 8. Begitu juga dengan balok, sama seperti yang Ibu sebutkan tadi. Nah, anak-anak, jika ini kita buka, maka akan membentuk jaring-jaring kubus. Kita coba buka ya. Nah, jika dibuka jadinya seperti ini. Ini adalah jaring-jaring dari kubus.
Nah, kalian bisa lihat kan? Di sini ada 4, 1, 2, 3, 4 yang besarnya sama, dan juga di sini ada 2 yang besarnya juga sama. Nah, ketika dia dilipat kembali, dia akan membentuk kubus kembali. Nah, anak-anak, ibu minta kalian untuk berkelompok dengan jumlah anggota 3-4 orang untuk membuat mengenai jaring-jaring dari bangun ruang yang lain selain dari kubus yang sudah ibu contohkan. Silahkan anak-anak buat dan cari volumenya juga. Kemudian nanti ibu akan minta tugasnya, ibu beri waktu ya 10 menit. Anak-anak silahkan diskusi melalui WhatsApp, dan ibu tunggu hasilnya nanti ya. Bagaimana anak-anak, apakah sudah siap? Nah, untuk yang kelompok yang pertama itu mengenai jaring-jaring dari balok. Bagaimana jaring-jaring dari balok? Seperti ini. Wah, benar sekali. Ini adalah merupakan jaring-jaring dari balok. Kemudian, bagaimana jaring-jaring dari kerucut untuk kelompok kedua? Nah, iya benar sekali, jaring-jaring dari kerucut itu seperti ini. Kemudian, bagaimana jaring-jaring dari sebuah prisma? Nah, iya benar sekali anak-anak. Berarti semua kelompok benar ya mengenai cara mencari jaring-jaring. Berarti anak-anak sudah paham jaring-jaring dari bangun ruang itu seperti apa. Nah, anak-anak, mungkin sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Dan juga ibu akan melakukan refleksi. Anak-anak silahkan menjawab pertanyaan ini ya. Kemudian anak-anak ketik dan kirimkan di WA grup ya, supaya ibu bisa mengoreksinya. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran kita pada kali ini adalah mengenai pembelajaran bangun ruang dan bagaimana cara mencari volume dari bangun ruang dengan menggunakan media roda ajaib bangun ruang. Nah, anak-anak, bangun ruang itu sendiri tadi adalah bangun yang ada dalam matematika yang terdiri atas volume, isi, dan memiliki komponen. Diantaranya ada sisi, ada rusuk, dan juga ada titik sudut. Selanjutnya, untuk volume-volumenya anak-anak bisa lihat di media yang sudah ibu berikan, yaitu mengenai roda ajaib bangun ruang. Di situ sudah tertera bagaimana volume-volume dari masing-masing bangun ruang. Mungkin cukup sekian. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.